Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, sebuah video memperlihatkan 3 orang asal Papua membawa bendera Komite Nasional Papua Barat di desa Bela Punranga, Kecamatan Paranglowe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Kabupaten Goa. Ada rekan Sayid dari Goa, Sulawesi Selatan. Selamat sore rekan Sayid. Selamat sore. Ya, baik rekan Sayid, beredar sebuah video yang memperlihatkan ada 3 orang asal Papua membawa bendera KNPB begitu. Mungkin seperti apa kelanjutan dari viralnya video ini? Dapat kami sampaikan bahwa eh, pasca viralnya video tersebut, personil Kodim 1409 Goa dan personil Polres Goa menelusuri lokasi pembuatan video tersebut di Kecamatan Paranggoe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka diketahui lokasi ini merupakan salah satu kecamatan dataran tinggi di Kabupaten Goa dan terlihat dalam video uh, personil gabungan melihatkan mereka berjalan uh, kaki karena akses lokasi tersebut berada di hutan dan menyusuri beberapa lokasi yang terbilang cukup tergal dan pasca sesampainya di lokasi tersebut tim personil atau aparat uh, TNI Kodim Goa menemukan rumah kebun yang tak jauh dari tempat mereka membuat video tersebut dan alhasil penyisiran tidak ditemukan sejumlah warga Papua yang merekam video tersebut dan kami juga telah uh, memeriksa rumah tersebut. Dan, namun ternyata lokasi tersebut sudah kosong dan menurut informasi dari pihak Dandim Goa uh, mengatakan dari hasil penelusuran bahwa uh, beberapa Papua ini memang bekerja di sana, bekerja sebagai uh, menanam atau bercocok tanam di lokasi tersebut, di mana pada saat uh, pemilik kebun telah pulang atau pergi dari lokasi, mereka memanfaatkan situasi yang sepi dan melakukan rekaman video dan menyampaikan ucapan HUT kepada Komite Nasional Papua Barat. Baik, rekan Sayid, apakah di lokasi tersebut memang ada beberapa ataupun juga masyarakat orang Papua begitu yang tinggal di sana atau mereka bekerja di sana? Lalu seperti apa pada saat ditemukan di lokasi mereka sudah tidak ada? Dari hasil uh, pemeriksaan atau penelusuran Kodim Goa bahwa uh, mereka di sana beberapa orang bekerja atau bercocok tanam di lokasi tersebut. Dan dari informasinya kan di video hanya 3 orang, namun informasi diperoleh ada sekira 25 orang yang berada di lokasi tersebut. Namun yang melakukan video dan perekam itu hanya terlihat 3 orang dalam video tersebut. Berarti mereka artinya dipekerjakan begitu ya di lahan tersebut. Lalu apa mungkin respon dari pemilik lahan ataupun juga pemilik wilayah sampai hari ini? Apakah sudah didapatkan informasinya? Dapat kami sampaikan personil aparat TNI dan Badan Dinas setempat juga telah melakukan edukasi kepada pemilik dan warga sekitar. Eh, Jika ada hal serupa dapat segera disampaikan atau dilaporkan kepada pihak berwajib seperti baik itu TNI dan maupun Polres Goa.
Juga pada saat mereka menyatakan dukungan pada KNPB begitu, yang nampak di video ada spanduk ataupun juga tulisan yang mereka bawa itu tidak nampak jelas. Apakah sudah dikonfirmasi dari pihak aparat, rekan Sayid? Bendera yang dipegang salah seorang yang terlihat dalam video tersebut benar itu bendera KNPB dan setelah mereka merekam mereka langsung uh, lipat dan pulang pergi dari TKP tersebut dan menurut informasi yang diperoleh rekaman atau kejadian peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 namun baru kemarin viral di media sosial. Baik, terima kasih rekan saya atas laporannya dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kami menantikan beragam berita dan juga peristiwa menarik lainnya dari Goa dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan aparat TNI yang juga menyisir lokasi setelah viralnya video yang memperlihatkan 3 orang asal Papua yang membawa bendera KNPB di Goa, Sulawesi Selatan. Pengibaran bendera organisasi terlarang di Parangwe. Yang ada masyarakat dari orang Papua datang ke Parangwe, itu datang kepada temannya yang kebetulan temannya itu memiliki lahan, dia bercocok tanam di sana. Dia bercocok tanam dengan 25 orang datang ke sana menanam ubi dan sebagainya. Di saat yang punya lahan itu pergi atau pulang, dia memanfaatkan situasi untuk menyatakan atau pernyataan bahwa orang Papua ini mendukung ulang tahunnya KNPB seperti itu dengan membawa bendera salah satu organisasi yang di bawahnya KNPB, tetapi bukan dikibarkan, jadi tidak ada informasi bahwa pengibaran bendera di Goa, tidak ada. Jadi itu hanya dipegang saja benderanya. Setelah kegiatan tersebut dia menyatakan pernyataan itu, benderanya dilipat dan dia pulang seperti itu. Hasil penyelidikan tadi anggota abang di lokasi itu apa saja yang ditemukan? Ada kayak rumah-rumah itu bisa? Kalau untuk rumah kebun memang itu sudah ada. Itu rumah kebun miliknya warga setempat yang punya lahan tersebut. Ada sedikit himbauan buat warga biar tidak terulang. Harapan saya kepada warga Goa, apabila ada hal-hal seperti ini perlu diwaspadai. Segera lapor kepada kami, kepada aparat kepolisian maupun kepada aparat TNI. Apabila ada sekelompok orang yang dicurigai, harus segera laporkan. Karena jangan sampai apapun perbuatan kalian yang sudah baik kepada orang nanti menjadi orang, ternyata perbuatan baik kita nanti disalahgunakan oleh orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harapan kami apabila ada hal-hal yang dicurigai di wilayah Goa, tolong melapor kepada para setempat, baik pada polisi maupun kepada TNI. Demikian. Sekarang sendiri aksi ini ada lari ke makan ya? Lari ke makan ini. Kalau kami lihat memang dia sudah menyatakan mendukung organisasi terlarang ya, berarti kan memang itu sifatnya sudah makar. Dan kami sudah sampaikan kepada kepolisian juga, ya kalau bisa melakukan penangkapan. Itu bukan bendera PM dan PB. Kan bukan kayak gini semua nih. KNPB. Bukan sekali.
Nih sampai tuh ndak pakai pernah. Strategisnya. Itu apa sana bendera itu? Tadi itu yang Sudah dikuasai sama tentara Indonesia. Oh, beliau yang pasang bendera sudah diambil ya? enggak ada simpan ya. Markas TPNPB sudah diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tadi disuruh pasang jadi. Bisa dikira. Oh, Novi sama Andreas. Insyaallah. Kita tahu kayak gini. Tuh ada dia simpan tuh. Harus dicek. Siapa benderanya di atas. Kasih semua ini. Foto ada dia simpan tuh. Siap. Ada. Sudah diperiksa tadi. Naik ke sini Bapak itu. Merah putih tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sejengkal pun tanah untuk selain NKRI harga mati. Lokasinya kita duduki. Bagaimana Om Wahyu? Siap. Betul. Oke. Jadi itu aja penekanan dari kami. Nih sampai tuh ndak pakai pernah. Strategisnya. Itu apa sana bendera itu? Tadi itu yang Sudah dikuasai sama Tentara Indonesia. Oh, beliau yang pasang bendera sudah diambil ya? enggak ada simpan ya. Markas TPNPB sudah diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tadi disuruh pasang jadi. Bisa dikira. Oh, Novi sama Andreas.
Insyaallah. Kita tawak kaji. Tuh ada dia simpan tuh. Harus dicek. Siapa tahu benderanya di atas. Kasih semua ini. Foto ada dia simpan tuh. Siap. Ada. Sudah diperiksa tadi, naik ke sini Bapak itu. Merah Merah putih tidak ada. Merah putih tidak. Tidak ada sejengkal pun tanah untuk selain NKRI harga mati. Lokasinya kita duduki. Bagaimana Om Wahyu? Siap. Betul. Oke. Jadi itu aja penekanan dari kami. Selamat siang dan selamat sore kepada pejuang semua. Kami dari Komite Nasional Papua Barat KNPB Konsulat Indonesia wilayah Makassar melakukan kerja fisik di Makassar yang bertempat di Bili-Bili di hutan. Dan sementara ini cuacanya seperti ini, sedang hujan, tapi pasukan di bawah pimpinan Inamin 77 kami sedang kerja. Dan untuk kerja ini kami mau mensukseskan kegiatan HUT Konsulat Indonesia yang ke 16 untuk menjawab kebutuhan itu, sehingga pasukan kami sebagian kerja di sini. Ini kami sedang tanam singkong, ubi, terus kawan-kawan kami lagi rombongan Pak Ketua Umum. Ya. Itu kan bendera PM dan PB. Masa bukan kayak gini semua nih. KN PB. Nih sampai tuh udah pakai pernah. Strategisnya. Itu apa sana bendera itu? Bendera merah. Tadi itu yang Sudah dikuasai sama tentara Indonesia. Oh, beliau yang pasang bendera sudah diambil ya? enggak simpan ya. Markas TPNPB sudah diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tadi disuruh pasang jadi Bisa ditiru. Oh, Novi sama Andreas. insyaallah. Kita tawak kaji. Tuh ada dia simpan tuh. Harus dicek. Siapa tahu benderanya di atas. Kasih semua ini.
atau ada disimpan tuh. Siap. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Srikandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.